Aku ditek-tekin nih. Mbak ini sekali eksperimen telur meledak langsung berhasil, Wel. Katanya durasi di microwave-nya cuma 45 detik. Terus suhu panasnya lumayan gede katanya. Aku ngerebus telurnya 5 menit aja biar di dalamnya gembur. Kayak masih mencair gitu kuningnya. Ini masih panas, aku langsung kopet-kopet aja. Kalau didiemin tuh kuning telurnya jadi mengeras, guys. Nah setelah udah kelar mengopet-ngopetnya, tuh masih mod-modan banget, guys. Langsung aja masukin microwave. Suhunya aku pakai 250. Dan durasinya semenit kurang gitu. Nah dia muter-muter tuh, guys. Microwave mati langsung aku ambil aja. Dia tuh masih ngebul-ngebul banget loh, guys. Nggak usah banyak babi bu, langsung aja tusuk. Ini langsung duar kayaknya. Duar! Belum. Ini bentar lagi meledak, guys. Kagak lagi. Allah. Udah, diam di situ loh. Gue disiksa aja. Aku tuh kepikiran aja, guys, kalau belum berhasil tuh, guys. Microwave-nya kali yang bermasalah ya. Udah ya, Wel, aku nyerah. Panas. Bikin telur apa lagi nih ya? Oh, telur model baru ini ya. Tapi kayaknya ini enak banget, gampang banget loh bikinnya. Digulung-gulung, diputer-puter ginian doang. Ini sih gampang bikinnya, kayak gini doang. Bikin aja. Lanjut aja, Wel, bikin. Siapin 3 butir telur. Jangan banyak-banyak dulu, antar kalau misalnya gagal kan mubazir, Wel. Lanjut 3 butir telur kita ceplok aja. Tambahkan kaldu bubuk lalu kocok. Langsung aja sor, masukin ke teflon. Tapi kok teflonnya lengket banget ini ya. Tai banget kalau dipraktekin begini nih. Aduh, najis banget. Udah deh, ini gagal. Lu minggat aja sono. Males banget udah. Tapi masih ada sisanya ini. Bikin lagi aja. Ganti teflon. Siapa tahu ntar berhasil jadi kayak telur tadi kan. Nah teflon ini mah nggak lengket tuh. Tapi lupa tadi bikinnya bagaimana ya? Kan begini tadi tuh ya. Kok jadi begini lagi? Tadi tuh bagaimana sih tekniknya? Udah deh, gue males tuh bikin kayak gitu-gituan tuh. Gue males banget udah. Mana hasilnya kayak berak mencret banget. Ini tuh apanya yang dimakan? Yang enak apa kagak? Ya. Ini lu. Udah. Mampus aja lu. Dimsum keju ini ya. Rame terus loh di beranda. Molor-molor begini. Sampai ngecerot. Enak banget itu, bikin aja. Aku siapin pakai dada ayam aja. Tapi ini masih ada tulang sumsumnya, Wel. Jadi tulang sumsumnya aku potong-potong aja. Lanjut masukin ke chopper. Dicoper sampai halus. Nah kalau udah halus seperti ini, lanjut siapkan bumbunya. Bawang putih iris-iris lalu goreng kongsreng-kangsreng. Setelah udah berbentuk golden brown masuk. Bawang merah goreng pun masuk. Kecap asin masuk. Saus tiram masuk. Minyak wijen masuk. Garam micin masuk. Putih telur 1 butir aja. Nah aku pakai tepung tapiokanya tetap 2 sendok. Dimsum keju ngecort ini hasil karya Is Friday loh. Lanjut tutup dan giling lagi, Wel. Dan dicoper sampai bener-bener halus. Nah kali ini aku pakai keju quick melt. Lanjut kita bikin dimsumnya. Seperti biasa pakai kulit lumpiahnya double. Kalau nggak di double begini pasti bakalan ambrol. Adonan rata, lanjut keju masuk. Terus tutup lagi dengan adonan, ratakan, rapihkan. Lipet sebagai lemnya aku pakai tepung terigu yang udah dicairkan. Terus lipet lagi sampai rapet banget. Karena masih tipis atasnya kita tutup lagi. Nah seperti inilah, guys. Ini aku bikinnya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede. Lanjut dikukus. Kemarin kan dimsumnya jumbo megalodon gitu. Nah setelah udah matang begini kita ademkan. Setelah udah adem kita goreng lagi. Dan jangan lupa juga dibolak-balik, Wel. Apinya kecil aja supaya matangnya merata. Sekira udah matang kita angkat aja. Tapi ini agak gosong sedikit loh, guys. Ya udah langsung dibelah 2 aja. Wow, kejunya meleleh banget. Aroma sedapnya tuh, guys, bener-bener menusuk tenggorokan, kerongkongan sampai lak-lakan. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Enak sih. Tapi enakan yang kemarin, guys, yang dimsum megalodon itu. Bugis mandi lagi. Ini tuh enak banget loh, Wel. Dicowel pakai bubur sumsum. Widih, enak banget. Aku kemarin nyoba bikinnya, malah gagal pada lengket, sialan. Tapi aku mau bikin lagi aja, Wel, dengan metode yang baru. Aku udah siapin parut dan kelapa, gula aren, daun pandannya udah aku blender, dan gula aren udah aku potong tipis-tipis, Wel. Masukin aja semuanya, tambahin garam aja sedikit dan daun pandan. Lanjut dikongsreng-kangsreng aja sampai gula arennya mencair hingga berbentuk rengginang seperti ini, Wel. Cuci tangan dulu, lalu aku cetak-cetak gula wajibnya seperti ini aja. Nah biar keras dan gak lodoh kayak kemarin lagi, aku taruh di kulkas saja. Lanjut tahap kedua, bikin adonannya. Tepung tapioka 200 gram, tepung ketan putih 30 gram, margarin tambahin gula sedikit, garam sedikit, lalu tuangkan air pandannya, terus diulen-ulenin bener-bener sampai berbentuk adonan seperti ini aja, Wel. Lanjut kita cetak-cetak lagi. Kita bikin lubang begini aja, masukin bola wajibnya ke tengahnya, tutup lagi lalu dibunder-bunder.
Nah begini nih tuh bagus. Nah biar hasilnya nggak lodoh kayak kemarin lagi, kita taruh lagi di kulkas well biar keras. Kurasa ini bakalan berhasil. Tuh kan keras tuh guys. Daun pisang diolesin minyak dilangseng. Lanjut kita kukus sampai mateng. Ini lama loh, aku ngukusnya sampai 1 jam loh. Aku bikin bubur sumsumnya, tepung beras dan tepung maizena, santan kelapa, garam sedikit, daun pandan dan air. Nah jadi teksturnya seperti inilah. Nah bugis mandi udah matang. Lanjut kita plating di mangkok aja. Widih cantik banget loh. Taruh-taruh aja di atas bubur sumsumnya begini ya kali ya. Wow. Dibelah bugis mandinya. Tapi mateng kan ya, dikukusnya sampai 1 jam loh. Enak. Tapi bener mateng kok tuh. Masukin lagi ke mulut. Enak banget. Apaan ini lagi? Oh, karamel. Tapi pudingnya apaan itu ya? Enak banget itu. Jadi ngiler bikin aja. Aku bikin pudingnya dari telur aja, well. Aku pakai 2 butir telur aja, well ya. Tambahkan gula beberapa sendok aja biar nggak habis. Aku pakai vanila bubuk. Dengan air yang udah mendidih, telur diguyur-guyur aja, well ya, well. Terus aku kocok-kocok aja dengan sumpit telurnya sampai bener-bener hancur membaur. Nah terus aku kukus aja sini well sampai bener-bener mateng well. Cek dulu pastikan matangnya sampai ke dalam-dalam. Sambil menunggu telurnya adem, aku mau nyobain tomat yang lagi viral well. Asti Farm. Yaitu punyanya Mbak Asti Ananta. Apa iya emang bener ini tomatnya lezat banget. Bentukannya sih cakep banget. Coba masukin ke mulut mungil. Ini tuh manis banget, renyah banget. Aku nggak expect loh. Kirain kayak tomat biasa gitu, well. Bentukannya imut banget, lucu. Enak banget pokoknya. Lanjut ke bikin karamelnya. Gula tuang-tuang aja sih kayak di teflon yang dekil ini. Terus udah deh jadi karamel. Tuang di atasnya begini aja. Dia tuh kayak membusa gitu loh, well. Nah, lama-lama jadi hitam. Muncrat kemana-mana. Ini lembut banget, enak banget loh. Ini bener-bener enak, sumpah. Rame banget lewat di beranda. Ini bolu ketan hitam katanya. Oh, pada lumer. Bikin aja enak ini. Langsung siap-siapin bahannya aja, well. Ceplokan beberapa butir telur. Masukin gula pasir yang banyak aja biir manis. Nah, setelah udah di mixer, tambahin vanila bubuk dan SP. Lanjut mixer lagi biar merata banget sampai putih begini, well. Nah, tepung ketan hitamnya kita ayak aja biar nggak menggerumpal. Tambahin santan dan margarin cair. Lanjut mixer lagi sampai bener-bener mencampur baur, well. Nah, setelah udah mencampur kita tuangkan separuhnya di loyang. Ini separuh aja yang kita tuangkan, well. Lanjut dikukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu bolunya matang kita bikin lumer-lumer kejunya itu, well. Aku pakai 2 balok keju oles dan susu kental manis. Lanjut diaduk-aduk aja begini hingga menjadi tekstur seperti ini, well. Tuangkan di plastik yang segitiga. Nah, bolu yang dikukus udah mateng. Lanjut ke tengahnya kita bikin joglangan seperti ini. Maksudnya buat naruh kejunya nanti. Keju kita pletetin aja di lubang-lubang yang joglang itu. Nah, seperti ini. Lanjut ditimpa lagi dengan sisa adonan bolu tadi. Sampai merapat, jangan sampai bolong. Kita ketrok-ketrok supaya padat. Lanjut dikukus lagi. Aku kukus sekitar 15 menit lagi. Nah, udah mateng guys. Ademkan sejenak. Lalu kita toblak begini aja, well. Merosot sendiri. Dibuka aja. Wow, keren banget loh. Nggak sabar pengen nyicipin. Potong-potong begini aja Dan ternyata wow, lumer banget. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget, well. Apaan itu? Bagus banget ya. Lucu banget. Oh, kelapa muda kayaknya. Taruhin es krim itu ya. Enak banget tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin kelapa mudanya yang udah dikupas-kupas. Ini airnya di dalam masih penuh loh. Aku teguk aja, well. Kurang ajar, bahasa kuyup semua tuh. Aku malam-malam beli kelapa muda loh. Dikupas 2 gagal semua. Butuh perjuangan banget untuk ngupas-ngupas kelapa muda ini, well. Dan yang ketiga kalinya berhasil. Tadi diteguk muncrat-muncrat, jadi aku tuang di gelas aja. Tuangkan bubuk agar-agar, sedikit bubuk jelly, tambahin gula biar ada manis-manisnya. Tambahin sedikit pasta kelapa muda. Tuangkan air secukupnya, aduk-aduk lalu godok sampai mendidih. Nah, aku masukinnya pakai corong. Agar-agar yang udah mendidih lalu tuangkan di sini. Ternyata pada rembes tuh, sialan. Masuk ke kulkas biar kesat. Teret, akhirnya udah kesat. Langsung aja dibelah jadi 2 dulu. Wow, bagus banget, well. Langsung aja kita iris-iris pelan-pelan. Iya, emang harus pelan-pelan banget, takut copot agar-agarnya tuh. Akhirnya pelan-pelan tuh jadi bisa tuh kayak gini. Walaupun gak tebel banget. Nah, aku tata di piring hijau, lalu aku siapkan es krimnya. Aku sekop-sekop aja taruh di atasnya. Aku gak pakai madu, ini es krimnya udah manis banget. Teret, siap disantap, well.
Percobaan satu, masukin aja ke mulut mungil. Pada copot tuh kan. Padahal rasanya tuh biasa aja, gini aja tuh kan. Coba aku campurin dengan es krimnya. Ini kan ribet, meleset mulu, kampret banget. Masukin lagi ke mulut mungil. Kacau semua. Tapi enak loh. Itu donat ya? Kok lumer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, enak asli. Bola lumer lagi, Ini apalagi nih yang lumer-lumer? Oh, kentang di piring hijau kayak piring gua. Oh, ini sih bikinnya gampang sih. Cuma gini-gini doang. Bikin aja. Enak itu lumer. Bikin aja. Kentang setelah udah dipotong-potong kita rebus aja. Direbus cuma 10 menit aja mateng. Lanjut dibejak-bejak aja pakai gelas, Kayak sat-set aja gitu bikinnya. Tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu sekira 3 sendok 4 sendok lah. Potong-potong keju quick melt. Ceplokin 1 butir telur, tambahin tepung terigu juga 1 sendok. Aduk-aduk sampai merata. Lanjut bikin cetakannya gampang banget. Ambil sedikit adonan, gepeng-gepeng keju taruh tengahnya. Ditutup lalu dibunder-bunder seperti ini aja, Balurkan ke adonan telur sampai merata. Lalu balurkan lagi ke tepung panir. Diamkan dulu atau taruh di kulkas. Taruh di kulkas tuh biar agak keras gitu. Biar nanti digoreng tuh kejunya nggak bocor, Digoreng aja supaya di luarnya tuh kayak merata dan di dalamnya tuh kayak lumer kejunya gitu. Ini tuh asli sih kayak enak banget loh. Lumer banget kejunya, Penasaran rasanya kayak apa ya? Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Ini tuh enak loh asli. Bikin aja yuk. Itu bikin apaan? Popcorn kali ya? Oh, ada lagi popcorn bikinnya kayak gitu. Kayak tumis. Emang hasilnya bagus? Iya bagus tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin jagung sama coklatnya, Kayak tadi coklat sama jagung kita masukin ke wajan. Masukin gula dan minyak. Dan pakai api normal aja. Kongsreng-kongsreng dulu sampai coklatnya lumer. Lanjut ditutup. Setelah udah meletus-meletus kita goyang-goyang. Ternyata udah coklat. Lalu kita aduk-aduk lagi biar coklatnya merata. Tapi kok hasilnya kayak gosong ya? Yaudah aku tuang-tuang aja. Iya tuh gosong coklatnya. Tuh kan bener tuh kurang ajar. Bener-bener kayak tai kucing. Manaan banyak yang pada masih mentah tuh masa. Emang bener enggak deh, enggak. Kalau digoreng langsung sama coklatnya tuh emang begini jadinya. Jadi aku pilih-pilihin aja makanya yang popcorn nggak gosongnya. Tapi enak asli masa. Serius enak loh makan popcorn gosong. Kalau nggak percaya dicoba guys makan popcorn gosong.